Namaku Siska, asalku dari Jember, Jawa Timur. Aku seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jember dari Prodi S1 Keperawatan. Sedari awal bergabung pelatihan tim cegah api Greenpeace, aku dikenalkan dengan beberapa peserta yang memiliki latar belakang sebagai pemadam kebakaran. Mereka berstatus sebagai pekerja lepas yang sudah terlatih dan telah lama menjadi relawan. Aku udah selesai kuliah. Udah selesai. Jadi Aku sekarang kerja kerja ya? Di apa? gabung sebagai relawan di Pontianak, relawan pemadam kebakaran di Pontianak. Oh, relawan di Pontianak memang banyak ya? Banyak. Emang di Jember nggak ada? Nggak ada, di tempatku tuh nggak ada pemadam kebakaran. Di sini kan di Gambut ya kebanyakan ya. Ya. Kalau di Jawa tuh nggak ada Gambut. Nih kenapa di Pontianak nih salah satunya banyak pemadam volunteer, karena di Pontianak khususnya Pontianak sekitarnya itu masih banyak dominan lahan gambut. Makanya di Pontianak ini bisa dibilang salah satu kota dengan volunteer pemadam kebakaran yang terbanyak. Menjadi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di saat musim kemarau seperti saat ini merupakan aktivitas yang tidak asing bagi mereka. Jadi jangan heran, Kelvin dan Aldi fasih betul berbagi pengetahuan soal pemadaman. Karena hampir setiap tahunnya, mereka terjun langsung memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan. Aku boy. Ya sudah, boy. Kau tahu aku sibuk zaman. Jadi ini, saya kan mesin. Betul ya. Betul. Betul lah. Dulunya itu kayak kebakaran rumah, kayak lihat mobil pemadam lewat, ayo ya ajak papa lah, pak ayo pak lihat kebakaran gitu. Pergi. Jadi dari situ Kelvin SD gitulah, masih sekolah dasar, Kelvin masuk ke pemadam. Awalnya orang tua itu kurang setuju, jadi kayak ada kebakaran Kelvin perginya diam-diam. Akhirnya udah berapa lama itu orang tua udah mulai setuju Kelvin jadi pemadam, dan Kelvin pindah ke daerah sini, desa Kapur ini. Kelvin lihat masih belum ada pemadamnya, jadi Kelvin ngajaklah kawan kumpulan buat pemadam di sini. Ya, seperti inilah aktivitas Aldi dan kawan-kawan. Nongkrong di kantor pemadam yang dikelola oleh Kelvin. Ngurus kepala, ada kepalanya nih Ada ngomong. kepala ngomong nih ya. Dia mancing kalau kami berdua nih. Kayak kakak ini mancing-mancing nih, ini ngobrol gitu, nyambung. Tapi kalau kami berdua tuh susah untuk mulaikan dari awal. Kadang 1 jam, 3 jam tuh cuman Kalau kami sih paling jauh nggak pernah sih turun armada tuh nggak pernah turun armada. Cuman kami biasanya numpang karena situasi mobil tuh nggak memungkinkan. Desasisnya tuh yang kelopos di bawah. Jadi kami biasa numpang ke pemadam lain. 1-2 orang. Ada hal yang menggerakkan Kelvin untuk tetap bersemangat dengan kegiatan ini, yakni kecintaannya terhadap hewan liar.
Jadi di lahan itu kami nggak tahu ya, pas malam itu kami masuk ke dalam hutan. Jadi kami madam. Pas itu besok kami pulang, besoknya kami datang, ular itu udah mati, besar, ada beberapa ular. Kelvin ya sendirinya, Kelvin ini pecinta ular. Jadi agak merasa berat lah, apa sih salahnya ular makhluk hidup. Intervensi manusia terhadap lahan gambut yang merusak harus diminimalisir. Lalu, apa yang perlu segera dilakukan? Pertanyaannya adalah apakah bencana karhutlah ini akan terus terjadi? Kalau menurut pengamatan kami bisa jadi terus terjadi. Kenapa? Karena kita saat ini dalam kondisi krisis iklim. Perubahan iklim yang saat ini terjadi menyebabkan kita dalam posisi situasi di mana kita berada dalam krisis iklim. Ada perubahan waktu yang dari waktu musim kemarau dengan musim hujan, ditambah lagi dengan banyaknya pembukaan lahan, perubahan atau konversi dari hutan dan lahan gambut yang menjadi perkebunan, baik itu perkebunan sawit ataupun HTI. Saya mendapatkan pengalaman baru, bagaimana mencegah lahan yang sudah terbakar dan bagaimana mencegah agar hutan dan lahan tidak terbakar. Ketika saya pulang nanti, saya berharap tidak ada lagi lahan yang terbakar, tidak ada lagi hutan yang sengaja dibakar, dan semoga semakin banyak yang peduli dalam menjaga lingkungan dan hutan.